Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Desi dengan NIM 2121143. Baiklah, Ananda akan menjawab pertanyaan dari UTS Keminangkabauan. Ananda dari Prodi PAI D 2021. Soal yang pertama yaitu jelaskan sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau. Sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau adalah sistem matrilineal, yaitu sistem yang menurut kepada garis keturunan ibu. Maksudnya adalah apabila seorang anak lahir, maka anak itu mengikut kepada ibunya, atau anak itu memiliki suku yang sama dengan ibunya atau yang dianutnya. Garis keturunan ibu adalah garis yang tertua di Minangkabau. Setelah itu baru garis keturunan ayah dan garis keturunan kedua orang tua. Apabila seorang anak menikah, maka maka laki-laki harus mengunjungi rumah perempuan, dan apabila orang tua memiliki harta pusaka, maka harta pusaka itu jatuh kepada anak perempuan, dan laki-laki hanya bertugas untuk menjaga harta pusaka itu. Dalam di adat Minangkabau, perempuan tidak boleh menikah dengan orang yang satu suku dengannya, atau begitu juga dengan laki-laki. Ia tidak boleh menikahi orang yang satu suku dengannya, karena orang yang satu suku dengan orang lain, maka ia dianggap bersaudara. Selanjutnya yaitu, coba saudara jelaskan beserta contoh makna dan fungsi tanah ulayat bagi orang Minangkabau. Makna dan fungsi maknanya adalah tanah ulayat adalah sebuah tanah yang diwariskan secara turun-temurun, yang hak miliknya jatuh kepada yang kepemilikannya jatuh kepada anak perempuan yang ada di Minangkabau, dan yang mengatur tanah tersebut adalah nenek mama yang ada di Minangkabau. Fungsi tanah ulayat adalah untuk kesejahteraan anak kemenakan orang Minangkabau, yang mana mereka sudah bertambah hari demi hari. Dengan demikian, anak kemenakan tersebut bisa memanfaatkan tanah ulayat sebagai untuk membangun rumah, atau untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian baginya, atau untuk tempat berdagang, seperti ia bangun sebuah toko di atas tanah ulayat tersebut. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat adalah sebuah tanah yang didapatkan oleh orang tua dari nenek moyangnya, dan tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada anak dan anak cucunya untuk keberlangsungan hidupnya. Jenis-jenis tanah ulayat yang pertama yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari adalah sebidang tanah yang sumber daya alam yang ada di dalam dan di atasnya adalah milik nagari, milik nagari yang hak miliknya adalah diatur oleh nenek mama kerapatan adat nagari. Pemerintah hanya bertugas untuk mengatur pemanfaatan tanah tersebut, dan kedudukan tanah ulayat nagari adalah untuk sebagai tanah cadangan bagi masyarakat nagari.
tanah wilayah nagari itu diatur oleh kerapatan adat nagari dan beserta dengan pemerintah yang diatur dengan adat Minangkabau dan dituangkan ke dalam peraturan. Yang kedua itu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah sebuah tanah yang sumber daya alam yang ada di dalam dan di atasnya adalah milik dari suatu kaum yang diatur oleh Nenek Mamak Jurai atau Nenek Mamak Jurai atau Nenek Mamak Kepala Waris. Sabtu Kepala Waris. Kedudukan tanah ulayat kaum adalah sebagai tanah garapan yang berstatus sebagai Ganggam Bauntua Pagang Bamansiang sebagai anggota kaum tersebut. Peraturan penguasaan dan pengaturan tanah ulayat itu diatur oleh Nenek Mamak Jurai atau Nenek Kepala Waris yang berdasarkan dengan adat Minangkabau. Yang ketiga itu tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku adalah hak milik sebidang tanah yang hak milik sumber daya alam di atas dan di dalamnya diatur oleh penghulu dan kepemilikan tanah tersebut adalah milik suatu kaum tertentu. Kedudukan tanah ulayat suku itu adalah sebagai cadangan bagi suatu suku tertentu yang pengaturan dan pengawasan tanah ulayat suku adalah diatur oleh penghulu yang ada di suku berdasarkan musyawarah dan mufakat berdasarkan adat Minangkabau. Karena yang melindungi tanah ulayat adalah penghulu. Yang keempat itu tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo adalah sebuah tanah yang hak milik sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya adalah milik seorang anak laki-laki tertua dari garis keturunan ibu. Dan kedudukan tanah ulayat di tanah ulayat tersebut, tanah ulayat rajo adalah sebagai tanah garapan yang berstatus sebagai Ganggam Bauntua Pagang Bamansiang yang pengawasan dan pengaturan tanah ulayat rajo diatur oleh laki-laki tertua di Minangkabau yang masih hidup dan berdasarkan kepada peraturan yang ada di Minangkabau. Selanjutnya yaitu sebutkan lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau yang pertama yaitu surau. Surau
surau adalah pendidikan yang tertua di Minangkabau. Surau tidak memiliki biografi formal seperti pendidikan-pendidikan lainnya yang ada di Minangkabau. Dan pendidikan di surau itu bersifat dengan individu dan terikat. Pendidikan yang ada di surau adalah pendidikan tentang pelajaran keagamaan, seperti membahas tentang em, kitab kuning, dan mengajarkan tentang tata cara sholat, tata cara membaca Al-Quran, tata cara berakhlak yang baik. Di surau tidak ada orang mempelajari tentang ilmu ilmu umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Surau dipimpin oleh seorang syekh yang dianggap sebagai guru besar yang ada di surau. Orang-orang yang sudah berilmu tinggi akan diajarkan oleh syekh yang memimpin surau tersebut. Dan apabila orang yang baru belajar, maka ia diajar oleh guru yang sudah berpengalaman atau sudah belajar dengan syekh tersebut, dan ilmunya bisa dikembangkan kepada orang lain. Yang kedua yaitu pesantren. Pesantren adalah pendidikan yang dilakukan seperti sekolah. Dengan melakukan pendidikan pesantren, maka seseorang akan diberi ijazah. Dan pelajaran yang dianut di pesantren adalah pelajaran keagamaan, dan ada juga yang mengajarkan tentang umum atau seperti bahasa Indonesia, matematika. Maka di pesantren orang belajar tentang ilmu tersebut. Dan pendidikan di pesantren memiliki jangka waktu, seperti ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun. Dan di pesantren orang memiliki batas waktu untuk belajar. Yang ketiga itu TPA. TPA adalah tempat seseorang untuk atau dasar seseorang untuk belajar ilmu agama, seperti membaca Iqra atau pelajaran sebelum pandai membaca Al-Quran. Yang biasanya orang yang mempelajari Iqra ini adalah anak-anak TK atau orang yang baru masuk SD. Yang selanjutnya itu MDA. MDA adalah tempat seseorang belajar membaca Al-Quran setelah ia mempelajari dasar-dasar dari mempelajari Al-Quran, atau seperti Iqra. Dengan belajar di MDA, maka seseorang bisa memperdalam bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Selanjutnya, menurut saudara, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut laki-laki dan perempuan. Apabila dari sudut laki-laki, apabila seorang laki-laki sudah matang dan ia belum juga mendapatkan jodoh, maka itu akan menjadi pikiran bagi kerabatnya. Dan apabila laki-laki tidak menemukan jodohnya, maka keluarganya boleh menjadikan ia jodoh. Dan di Minangkabau, seorang laki-laki itu harus memiliki mata pencaharian, karena apabila laki-laki tidak memiliki mata pencaharian, maka sama saja laki-laki itu tidak memiliki harga diri, dan ia akan direndahkan oleh perempuan. Apalagi kalau misalnya laki-laki itu perempuan memiliki pekerjaan, maka harga diri laki-laki akan semakin dijatuhkan. Dan laki-laki apabila akan menikah, maka ia wajib memilih
perempuan yang baik dari segi apapun. Dan tugas dan kebutuhan perhelatan disediakan oleh kerabat atau keluarga dari laki-laki. Dan pandangan untuk perempuan, apabila seorang perempuan sudah layak untuk mengarungi bahtera rumah tangga atau sudah menjadi gadis yang dewasa, maka keluarga dari perempuan wajib mencarikan perempuan jodoh yang baik untuknya. Dan semua kepentingan rumah tangga di Minangkabau disediakan oleh perempuan sebelum ia menikah, atau seperti kebutuhan kamar tidur dan lain sebagainya. Dan di Minangkabau, apabila perempuan yang sudah dewasa belum juga menikah, maka itu akan menjadi aib bagi keluarganya, karena perempuan akan dianggap sebagai gadis yang atau dianggap sebagai perawan tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.